Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kalian berbahagia dan diberikan kesehatan, juga diberikan rasa optimis, dan juga diberikan rezeki yang halal dan barokah. Kali ini teman-teman, saya ucapkan terima kasih atas subscriber baru saya. Entah teman-teman dari daerah-daerah tertentu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terlebih dahulu saya ucapkan buat teman-teman yang baru bergabung, yang baru mengikuti channel saya, yaitu channel ini banyak ada olahraga Oh no. yaitu banyak ada olahraga, ada potongan-potongan video ceramah-ceramah pendek, ada tutorial, pokoknya bermacam-macam. Jika kalian ingin lebih lengkap, kalian langsung lihat di playlist. Oke, langsung saja ya. Sebelumnya saya minta maaf kepada teman-teman karena kualitas yang saya suguhkan videonya, ya maaf kalau masih ada ngeblur ataupun suara kurang jelas, ataupun juga pengambilan videonya kurang baik lah. Karena yang pertama saya masih junior banget. Yang kedua, fasilitas ataupun alat yang saya gunakan masih cukup minim. Kali ini saya mau menyampaikan ataupun dalam versi saya sendiri itu ada 4 tips cara yang membuat diri kita itu lebih nyaman ataupun lebih semangat dalam menjalani kehidupan. Langsung saja ya, yaitu yang pertama, 1, rasa optimisme, percaya diri terhadap diri sendiri. Kita bisa mengolah pikiran kita, entah itu menjadi rasa percaya diri, entah itu rasa malas, berupa segalanya yang ada dalam pikiran kita bisa merubahnya. Tetapi tidak semudah apa yang saya ucapkan, karena itu butuh proses dan butuh perjuangan. Maksudnya itu seperti ini. Rasa optimisme itu terkadang tidak semuanya, karena mental setiap individu seseorang itu berbeda-beda ya. Ada yang memang ada orangnya pesimis, ada yang optimis. Maksudnya itu seperti ini, optimis. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita inginkan, kita upayakan semaksimal mungkin supaya apa yang kita inginkan itu bisa tercapai. Setiap kita bangun pagi, kita ucapkan alhamdulillah, dan kita ucapkan sebagaimana doa yang biasa kita dengar atau yang biasa kita pahami. Tarik nafas juga, bersyukur alhamdulillah masih diberikan nikmat sehat dan masih juga diberikan umur yang panjang. Ya, itu yang pertama, optimisme. Langsung yang kedua aja ya. Yang kedua yaitu berusaha untuk jauh lebih baik dari yang kemarin. Banyak yang menyikapi bahwasanya kesuksesan itu identik ataupun orang banyak menyikapinya dari materi ataupun dari segi prestasi. Sebenarnya bukan dari itu saja, yaitu bisa dari kemarin dan sekarang kita bisa membandingkan. Itu juga suatu kesuksesan. Jadi sukses itu tidak harus materi, tidak harus prestasi, tidak harus menunggu jangka waktu bulan ataupun tahun. Dari yang kemarin saja sampai sekarang, contoh 2 hari atau 1 hari yang lalu dibandingkan dengan sekarang, itu sudah termasuk kesuksesan. Entah itu di bidang pola pikir kita, entah itu kemarin yang kita malas sekarang sudah lebih baik. Jadi banyak macamnya. Yaitu yang kedua, berusaha lebih baik dari sebelumnya. Jadi seperti itu kawan-kawan. Jadi entah itu berusaha kita memaksakan diri
yang biasanya tidak sholat berjamaah di masjid atau di musola, kita bisa berusaha memaksakan diri sehingga bisa. Itu sudah termasuk kesuksesan daripada yang kemarin. Yang kemarin kita pelit atau kikir, sekarang bisa dermawan dengan semampunya kita bersedekah. Ataupun yang kemarin kita sulit untuk membaca Al-Quran, kita bisa memaksakan diri sehingga kita bisa membacanya walaupun tidak satu juz, tidak satu lembar, tapi kan setidaknya kita ada usaha di saat ini. Jadi yang kemarin itu ada perubahan, itu juga termasuk kesuksesan. Nah, yang kemarin tidak bisa melakukan sholat sunnah, jadi sekarang bisa melakukan. Itu kan suatu proses yang tidak harus menunggu bulanan ataupun tahunan, dan suatu proses yang harus kita paksakan karena itu suatu kebaikan. Jadi yang kedua itu seperti itu. Yang ketiga, kita murah senyum terhadap sanak saudara, tetangga ataupun kerabat, karena senyum itu sebagian dari ibadah, ataupun bisa dianggap juga senyum itu adalah sesuatu sedekah yang ringan, ya kan? Jadi yaitu yang ketiga, kita murah senyum. Karena kenapa? Kita itu ekspresi kita kalau murah senyum itu kan seolah-olah dalam pikiran kita, dalam jiwa kita itu dalam kondisi bahagia, padahal belum tentu. Tetapi kan setidaknya ekspresi senyum itu kan bisa membuat kita, teman kita, sanak saudara ataupun masyarakat kan bisa berprasangka baik kan terhadap kita. Jadi murah senyum itu tidak semuanya orang bisa melakukan, padahal ringan banget kan, dan nggak butuh biaya kan gitu. Itu yang ketiga, yaitu murah senyum. Karena dengan kita senyum bisa membuat teman, sanak saudara, masyarakat kan bisa merasakan terhibur atau bisa merasa nyaman dengan tindakan ataupun perilaku yang kita suguhkan terhadap orang-orang tersebut. Jadi itu yang ketiga. Yang keempat, yang keempat yaitu dermawan. Dermawan itu kan suka memberi tapi tidak berharap imbalan. Jadi kita itu yang keempat dermawan. Kalau dermawan itu disukai teman, disukai orang, saudara, masyarakat, lingkungan sekitar, itu saja disukai kita, apalagi dengan Sang Pencipta, kan seperti itu. Dermawan itu enggak harus jutaan ataupun barang istimewa, enggak lah. Kita bisa memulainya dari hal sesuatu yang kecil. Contohnya apa? Mungkin kalau kita tidak bisa dermawan ataupun tidak bisa bersedekah dengan harta kita, dengan benda ataupun dengan uang, setidaknya kita kan bisa bersedekah di mana ada suatu kesibukan ataupun tetangga minta tolong, lagi betulin dapur ataupun lagi buat pagar, kan kita bisa bersedekah, nggak harus pakai harta materi ataupun barang atau benda kan, kita bisa bersedekah pakai tenaga kita kan gitu. Itu yang paling ringan dan yang paling simpel yang bisa kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Syukur-syukur kalau kita bisa bersedekah di mana ada uang lebih terhadap gaji kita, terhadap rezeki kita ataupun hasil panen dari ladang. Jadi kan alhamdulillah bisa lebih barokah dan lebih bisa bermanfaat dalam penghasilan tersebut. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena saya bukan motivator kelas handal. Yang penting kan setidaknya saya mawas diri ataupun saya mengingatkan kepada diri sendiri, dan juga bila bermanfaat video yang saya suguhkan, yang saya berikan,
Alhamdulillah. Oke, saya tutup ya. Cukup sekian dulu. Semoga kalian semua diberikan kesehatan, kelancaran beraktivitas, dan diberikan rezeki yang halal dan barokah. Kehidupan ini adalah suatu anugerah. Maka dari itu, marilah kita bersama-sama mengisi kehidupan kita ini dengan kebaikan dan juga kebahagiaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.